Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisis Putri, NPM 2019-14500906. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal yang berjudul Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makeup Wardah Beauty di Guardian Cabang Bekasi melalui media sosial. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Rendrika Valeri selaku dosen metode penelitian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan isi dan hasil penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah latar belakang. Pada era globalisasi saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang pesat di Indonesia. Adapun sektor-sektor yang juga ikut mengalami kemajuan seperti alat komunikasi, teknologi informasi, dan transportasi. Hal tersebut tak lepas dari masalah pemasaran. Teknologi dapat dimanfaatkan oleh usaha untuk mempermudah transaksi. Oleh karena itu, pemilihan strategi yang tepat sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan pasar dan untuk kelangsungan hidup usaha itu sendiri. Adapun hal yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu perilaku konsumen dalam keputusan pembelian. Mengetahui alasan dasar konsumen melakukan keputusan pembelian tentunya akan mempermudah dalam hal penentuan strategi yang tepat, sehingga keinginan dan kebutuhan konsumen akan terpenuhi. Menurut James Stoner, keputusan yaitu berupa pemilihan satu di antara alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, yang mengandung pengertian di antaranya yaitu pilihan berdasarkan logika atau pertimbangan, memilih salah satu alternatif terbaik, ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu mendekati tujuan tersebut. Keputusan pembelian merupakan salah satu tahapan dalam proses keputusan pembelian sebelum perilaku pasca pembelian. Dalam memasuki tahap keputusan pembelian sebelumnya, konsumen sudah dihadapkan pada beberapa pilihan alternatif sehingga pada tahap ini konsumen akan melakukan aksi untuk memutuskan membeli produk berdasarkan pilihan yang ditentukan. Seiring dengan kemajuan teknologi, persaingan bisnis juga ikut mengalami kemajuan, seperti pada sektor industri, di mana saat ini dengan begitu banyaknya jenis produk yang dipasarkan oleh perusahaan-perusahaan industri dan salah satunya yaitu produk kecantikan. Mengingat produk kecantikan saat ini bukan lagi menjadi suatu hal yang mewah dan mahal, tetapi menjadi kebutuhan bagi perempuan. Sehingga hal tersebut menjadi peluang besar bagi perusahaan-perusahaan kosmetik untuk menciptakan inovasi dalam memasarkan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Fenomena mengenai perilaku konsumen dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Angel et al. Sangaji dari Sophia, perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam pemerolehan, pengonsumsian, dan penghabisan produk atau jasa, termasuk proses yang mendahului dari menyusul tindakan menurut Mowen and Minor. Perilaku konsumen adalah studi unit-unit dan proses pembuat keputusan yang terlibat dalam penerimaan, penggunaan, dan pembelian, dan penentuan barang, jasa, dan ide. Dari beberapa pengertian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen mengonsumsi maupun menghabiskan barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan keputusan yang menyusul. Hasil dari perilaku membeli yaitu konsumen merencanakan membeli produk, barang atau jasa maupun tidak. Intensi membeli produk make up merupakan suatu kesungguhan niat konsumen untuk membeli suatu produk make up tertentu yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan keinginannya untuk tampil lebih menarik. Salah satu merek kecantikan di Indonesia yaitu Wardah Beauty mempertahankannya pasarnya dengan muatan informasi yang besar, efektif, dan menjangkau konsumen secara luas. Wardah dapat berkomunikasi langsung dengan konsumennya menggunakan media sosial. Media sosial merupakan platform yang mudah diakses oleh semua orang dalam jangka panjang. Menjadi lebih mudah, Wardah saat ini berinteraksi dengan konsumennya melalui Facebook, Instagram,
Twitter, dan YouTube. Dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat dan melahirkan strategi baru, di sisi lain, memiliki banyaknya konsumen untuk malas membeli langsung ke store dan mereka ingin menggunakan cara yang praktis dan mudah tanpa harus berpergian, maka Makeup Wardah Beauty Bekasi mengusulkan mempromosikan produknya di media sosial yaitu WhatsApp dengan sistem pembelian online dan siap antar atau COD ataupun jasa kirim yang dapat mempermudah konsumen untuk membeli tanpa keluar rumah. Hal ini akan mendapatkan kesan positif di mata masyarakat atau konsumen, mengingat cara ini adalah cara yang efektif dan efisien. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Perilaku Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Produk Makeup Wardah Beauty di Guardian Cabang Bekasi melalui media sosial. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah apa saja upaya yang dilakukan oleh Wardah Beauty di Guardian Cabang Bekasi untuk meningkatkan keputusan pembelian produk. Yang kedua, apakah keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh adanya perilaku konsumen? Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen? Yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian? Yang kelima, seberapa penting media sosial WhatsApp bagi keputusan pembelian Wardah Beauty di Guardian Cabang Bekasi? Selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti hanya membatasi masalah pada perilaku konsumen dan keputusan pembelian Makeup Wardah Beauty di Guardian Cabang Bekasi. Di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan pembahasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka diperoleh rumusan masalah yaitu apakah ada pengaruh perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian produk makeup Wardah Beauty di Guardian Cabang Bekasi melalui media sosial? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian produk makeup Wardah Beauty di Guardian Cabang Bekasi. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Yang pertama, secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas secara khusus bagi pembaca pada umumnya tentang perilaku konsumen dan keputusan pembelian. Yang kedua, secara praktis, yang pertama ini ada bagi Wardah Beauty. Peneliti ini dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui perilaku konsumen dan keputusan pembelian. Yang kedua, bagi pelanggan Wardah Beauty, penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan aspirasi tentang perilaku konsumen dan keputusan pembelian. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, peneliti ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mengetahui perilaku konsumen dan keputusan pembelian. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, dalam keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah suatu alasan yang mendorong bagaimana konsumen untuk melakukan pilihan terhadap pembelian suatu produk sesuai yang dibutuhkan. Sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk, seorang konsumen pada dasarnya melakukan proses pengambilan keputusan terlebih dahulu. Proses pengambilan keputusan dalam Agusta 2020 merupakan tahapan konsumen dalam memutuskan suatu produk tertentu yang menurutnya sudah paling baik dan berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan tertentu dengan menetapkan pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Proses pemilihan dan penilaian ini biasanya diawali dengan mengidentifikasi masalah utama yang mempengaruhi tujuan, menyusun, menganalisis, dan memilih berbagai alternatif tersebut dan mengambil keputusan yang dianggap baik. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong, keputusan pembelian konsumen adalah membeli merek yang paling disukai, tetapi dua faktor bisa berada
antara niat membeli dan keputusan pembelian, di mana mengetahui masalahnya, informasi produk atau pemerek produk tersebut, dan melalui evaluasi sehingga dapat memecahkan masalah sehingga dapat mengarah kepada keputusan pembelian. Di sini ada proses keputusan pembelian. Produsen harus dapat melihat faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan pemahaman tentang cara konsumen melakukan keputusan pembelian. Menurut Kotler 2017, ada 5 tahapan yang dilalui konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Yang pertama ini ada pengenalan masalah. Proses dimulai saat pembeli menyadari adanya masalah atau kebutuhan. Pembeli merasa adanya perbedaan antara yang nyata dan yang diinginkan. Kebutuhan ini disebabkan karena adanya rangsangan internal maupun eksternal. Yang kedua, pencarian informasi. Seorang konsumen yang terdorong kebutuhannya mungkin atau mungkin juga tidak sebagai informasi lebih lanjut. Jika dorongan konsumen kuat dan produk itu berada di dekatnya, mungkin konsumen langsung membelinya. Jika tidak, kebutuhan konsumen ini hanya menjadi ingatan saja. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Konsumen memproses informasi tentang pilihan merek untuk membuat keputusan terakhir. Yang pertama, kita melihat bahwa konsumen mempunyai kebutuhan, konsumen mencari manfaat tertentu, dan selanjutnya melihat kepada atribut produk. Konsumen memberikan bobot yang berbeda untuk setiap atribut produk sesuai dengan kepentingannya. Yang keempat, ada keputusan pembelian. Pada tahap evaluasi, konsumen menyusun merek-merek dalam himpunan pilihan serta membentuk niat pembelian. Biasanya konsumen memilih merek yang disuka, tetapi ada pula faktor yang mempengaruhi seperti sikap orang lain dan faktor-faktor keadaan yang tidak terduga. Yang kelima, perilaku sesudah pembelian. Sesudah pembelian terhadap suatu produsen, konsumen memiliki atau mengalami beberapa tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Di sini ada faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Menurut Kotler 2015, sifat konsumen dalam membeli suatu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor budaya. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Pemasaran lintas budaya muncul dari riset pemasaran yang cermat, yang mencikap bahwa relung etnis dan demografik yang berbeda tidak selalu menanggapi dengan baik iklan pasar massal. Yang kedua, faktor sosial. Dalam faktor sosial, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. Yang ketiga, faktor pribadi. Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, misalnya pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta nilai dan gaya hidup pembeli, meliputi usia, pekerjaan, gaya hidup, dan kepribadian. Yang keempat adalah faktor psikologi. Suatu perangkat, proses psikologis berkombinasi dengan karakteristik konsumen tertentu untuk menghasilkan proses keputusan pembelian. Tugas pemasar adalah memahami apa yang terjadi dalam kesadaran konsumen antara datangnya rangsangan pemasaran luar dan keputusan pembelian akhir. Selanjutnya ada indikator keputusan pembelian. Dalam penelitian ini menggunakan 4 indikator untuk menentukan keputusan pembelian yang diambil dari Kotler 2018, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kemantapan pada sebuah produk. Dalam melakukan pembelian, konsumen memilih salah satu dari beberapa alternatif yang ada. Pilihan tersebut didasarkan pada kualitas, mutu, harga yang terjangkau, dan faktor-faktor lain yang dapat memantapkan keinginan konsumen untuk membeli produk apakah produk tersebut benar-benar ingin digunakan atau dibutuhkan. Yang kedua,
Kebiasaan dalam membeli produk. Kebiasaan konsumen dalam membeli produk juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Konsumen merasa produk tersebut sudah terlalu melekat di benak mereka karena mereka sudah merasakan manfaat dari produk tersebut. Oleh karena itu, konsumen merasa tidak nyaman jika mencoba produk baru dan harus menyesuaikan diri lagi. Mereka cenderung memilih produk yang sudah biasa digunakan, memberikan rekomendasi kepada orang lain. Yang ketiga, dalam melakukan pembelian, jika konsumen mendapatkan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan produk, mereka pasti merekomendasikan produk tersebut dengan orang lain. Mereka ingin orang lain juga merasakan bahwa produk tersebut sangat bagus dan lebih baik dari produk lain. Yang kedua adalah perilaku konsumen, X-nya. Menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen yaitu sebagai studi tentang bagaimana tindakan individu, organisasi, dan kelompok dalam memilih dan menggunakan ide, produk maupun jasa dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Ketika memutuskan akan membeli suatu barang atau produk, konsumen selalu memikirkan terlebih dahulu barang yang akan dibeli, mulai dari harga, kualitas, fungsi, atau kegunaan barang tersebut, dan lain sebagainya. Kegiatan memikirkan, mempertimbangkan, dan mempertanyakan barang sebelum membeli merupakan atau termasuk ke dalam perilaku konsumen. Tujuan perilaku konsumen adalah, menurut Supriyono dalam penelitian Muhammad Rashid Ridho Lubis 2019, tujuan mempelajari perilaku konsumen adalah untuk menyusun strategi pemasaran yang berhasil. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai perilaku yang saling berkaitan sehingga membentuk pola yang berbeda-beda untuk setiap individu konsumen. Menurut Suharno dan Sutarso dalam penelitian Muhammad Rashid Ridho Lubis 2019 menyatakan ada 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor budaya. Kebudayaan adalah penyebab paling dasar dan perilaku seseorang. Perilaku manusia sebagai besar dipelajari, dibesarkan di masyarakat. Anak belajar nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku dari keluarganya dan lembaga penting lainnya. Yang kedua, ada faktor sosial. Faktor sosial yaitu 2 orang atau kelompok atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai sasaran individu atau bersama. Hampir setiap masyarakat memiliki beberapa struktur kelas sosial. Yang ketiga, ada faktor pribadi. Faktor pribadi adalah sesuatu atau aspek yang melekat pada diri seseorang individu yang mempengaruhi perilakunya. Yang keempat adalah faktor psikologi. Menurut Kotler dalam penelitiannya, faktor psikologis seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu yang pertama, motivasi suatu kebutuhan akan berubah menjadi motif apabila kebutuhan itu telah mencapai tingkat tertentu. Yang kedua adalah persepsi, adalah proses bagaimana seseorang individu memilih, menginterpretasikan masukan-masukan informasi. Yang ketiga adalah pembelajaran seseorang, bertindak atas dasar pengalaman. Yang keempat, kepercayaan adalah suatu pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang tentang sesuatu yang dapat membentuk image. Selanjutnya ada tahapan perilaku konsumen. Menurut Schiffmark dan Kanuk 2017,
Perilaku konsumen adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap perolehan, yang kedua tahap konsumsi, yang ketiga tahap tindak pasca beli. Selanjutnya ada indikator perilaku konsumen menurut Kotler dan Armstrong adalah sebagai berikut. Yang pertama, kognitif komponen. Kepercayaan konsumen dan persepsi tentang objek. Objek yang dimaksud adalah atribut produk. Semakin positif kepercayaan terhadap suatu merek dan produk, maka keseluruhan komponen kognitif akan mendukung sifat. Secara keseluruhan menekankan bahwa kognitif sebagai bentuk atas kepercayaan akan terbentuk melalui pengetahuan karena akan melalui proses mengetahui atribut dan manfaat yang mana mempengaruhi kepercayaan konsumen. Yang kedua, afektif komponen, emosional yang refleksikan perasaan seseorang terhadap suatu objek, apakah objek tersebut diinginkan atau disukai. Afektif juga mencerminkan motivasi yang mana seseorang akan mengalami dorongan, emosi, dan fisiologis dalam membeli impulsif, impuls purchase, perasaan atau afektif yang kuat akan diikuti dengan tindakan membeli. Yang ketiga, konatif komponen merefleksikan kecenderungan dan perilaku aktual terhadap suatu objek yang mana komponen ini menunjukkan kecenderungan melakukan suatu tindakan pada komponen konatif adalah keinginan berperilaku. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Keputusan pembelian merupakan inti permasalahan dalam penelitian ini. Keputusan pembelian merupakan salah satu unsur penting untuk perkembangan suatu perusahaan. Apabila tidak ada keputusan pembelian, maka tidak ada pembelian. Oleh sebab itu, keputusan pembelian sangatlah penting bagi perusahaan. Keputusan pembelian dapat ditingkatkan maupun dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Salah satu di antaranya adalah untuk memberikan kesan positif pada konsumen yang akan melakukan pembelian adalah dengan fokus terhadap keputusan pembelian. Perilaku konsumen sangat penting bagi keputusan pembelian. Hal ini dikarenakan keputusan yang dilakukan oleh konsumen dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, yaitu perusahaan dapat meningkatkan pendapatan dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Hubungan atau pengaruh kedua variabel ini dapat dikatakan sebagai hubungan yang bersifat positif. Berdasarkan uraian di atas, pengaruh ini dapat digambarkan sebagai berikut. Perilaku konsumen atau X berpengaruh kepada keputusan pembelian Y. Baik, selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan dalam identifikasi masalah. Hipotesis tersebut harus diuji atau dibuktikan kebenarannya lewat pengumpulan dan penganalisisan data-data. Berdasarkan data-data di atas, penulisan penyusun hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, HO tidak terdapat pengaruh perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian produk make up Wardah Beauty di Guardian cabang Bekasi melalui media sosial. Yang kedua, HA terdapat pengaruh perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian produk make up Wardah Beauty di Guardian cabang Bekasi melalui media sosial. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Lamanya waktu penelitian dan pengumpulan data, peneliti membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 5 bulan, yaitu bulan Maret 2022 hingga Juli 2022. Penelitian ini dilaksanakan di Guardian cabang Bekasi di Mega Mall, Bekasi LTUG Jalan Ahmad Yani nomor 1 Kota Bekasi. Yang kedua adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif melalui pendekatan asosiatif. Menurut Sugiono 2016, penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang dianalisis dengan cara menghubung-hubungkan dan menganalisis pengaruh perilaku, menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap pengaruh terikat.
penelitian ini adalah pengaruh perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian produk makeup Wardah Beauty di Guardian cabang Bekasi. Selanjutnya nomor 3 adalah populasi dan sampel. Yang pertama populasi penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan atau menurut Sugiono 2016, populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan Wardah Beauty di Guardian cabang Bekasi. Yang kedua adalah sampel penelitian. Menurut Sugiono 2016, bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel penelitian adalah sebagai dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah penelitian ini adalah accidental sampling atau accidental sampling adalah teknik penentuan sampel secara dadakan di lokasi penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah pelanggan Wardah Beauty di Guardian cabang Bekasi. Yang keempat adalah metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner. Kuesioner yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini, angket yang digunakan adalah jenis angket langsung yang tertutup karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dipilih dan yang dianggap paling benar. Angket dibuat sebagai objektif, dilengkapi dengan petunjuk pengisian dengan masing-masing soal yang diberikan 5 alternatif jawaban dan dengan pemberikan skor. Sebelum angket digunakan, angket harus diuji cobakan untuk mengetahui tingkat valid dan reliable kuesioner. Kuesioner ini dibagikan kepada pelanggan untuk mendapatkan data penelitian agar peneliti mampu mengetahui pengaruh perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian produk makeup Wardah Beauty di Guardian cabang Bekasi melalui media sosial. Yang kelima adalah instrumen penelitian. Dikarenakan instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan untuk menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen penelitian harus mempunyai kisi-kisi yang digunakan di dalam kuesioner dan skala. Yang pertama adalah keputusan pembelian atau Y. Yang pertama adalah definisi konseptual. Keputusan pembelian adalah tindakan yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk dan jasa, yaitu konsumen berhak memilih atau mendapatkan dan menggunakan barang yang dibeli. Keputusan pembelian merupakan proses hasil atau proses akhir dari penentuan dan pemilihan sebagai alternatif sebuah produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan yang diinginkan konsumen dalam menggunakan produk yang tetap. Namun jika ada perubahan pada produk tersebut, maka konsumen akan melakukan keputusan pembelian produk atau keputusan pembelian kembali. Yang kedua adalah definisi operasional. Keputusan pembelian variabel ini adalah tindakan yang dimiliki oleh konsumen untuk memutuskan membeli produk sesuai yang dibutuhkan berdasarkan pemilihan atau pilihan yang ditentukan. Indikator untuk mengukur variabel keputusan pembelian yaitu kemantapan pada sebuah produk, kebiasaan dalam memberi produk, dan memberikan rekomendasi kepada orang lain. Pengukuran indikator keputusan pembelian akan dilaksanakan pada pelanggan Wardah Beauty di Guardian cabang Bekasi. Yang ketiga ada kisi-kisi instrumen penelitian. Instrumen penelitian berupa angket kuesioner menggunakan skala ordinal yang mengacu pada skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial menurut Sugiono 2016. Setiap pernyataan pada skala Likert diberikan skor 1-5 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, sangat setuju diberikan skor 5, 2 setuju diberikan skor 4, yang ketiga netral diberikan skor 3, yang keempat tidak setuju diberikan skor 2,
Yang kelima, sangat tidak setuju, diberikan skor 1. Selanjutnya di sini adalah perilaku konsumennya. Yang pertama, definisi konseptual. Menurut James Angel mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Selain itu, menurut Loudon dan Bita, perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dari kegiatan individu secara fisik yang dilibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, serta menggunakan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Perilaku konsumen dalam operasional variabel ini adalah sebuah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang didahului yang disebut pelanggan. Indikator untuk mengukur perilaku konsumen yaitu komponen kognitif, afektif, dan konatif. Pengukuran indikator perilaku konsumen akan dilaksanakan pada pelanggan Wardah Beauty di Guardian cabang Bekasi. Yang ketiga adalah kisi-kisi instrumen penelitian. Instrumen penelitian berupa angket atau kuesioner menggunakan skala original yang mengacu pada skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial menurut Sugiono 2016. Setiap pernyataan pada skala Likert diberikan skor 1-5 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, sangat setuju, diberikan skor 5. Yang kedua, setuju, diberikan skor 4. Yang netral diberikan skor 3, tidak setuju diberikan skor 4, dan kelima, sangat tidak setuju diberikan skor 1. Yang ketiga di sini ada uji coba instrumen. Yang pertama, uji validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kesahihan suatu instrumen di dalam penelitian. Semakin tinggi validitas, maka semakin valid atau sahih. Semakin rendah validitas, maka instrumen kurang valid. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan korelasi produk Moman. Untuk mengetahui korelasinya adalah jika Rx lebih dari Rtable, maka taraf signifikan 5%, berarti item soal atau butir soal valid. Sedangkan bila Rxy kurang lebih Rtable, maka butir soal tidak valid sekaligus tidak memiliki persyaratan. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa instrumen cukup dan dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Untuk menghitung koefisien reliabilitas dari alat ukur, dalam penelitian ini digunakan rumus alpha Cronbach. Nilai R yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan rumus Cronbach alpha dari hasil kemudian akan dikonsultasikan perhitungan dengan nilai 0,70. Jika R11 lebih dari 0,7 maka instrumen dikatakan reliable. Jika R11 kurang lebih 0,70 maka instrumen dikatakan tidak reliable. Selanjutnya nomor 6 adalah teknik analisis data. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghitung data perilaku konsumen X dan keputusan pembelian Y. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah uji prasyarat analisis. Yang pertama adalah uji normalitas data. Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian bersifat normal atau tidak normal. Uji normalitas data menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov, yaitu dengan membandingkan distribusi data atau yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Ketentuan pengambilan keputusan apabila nilai P kurang lebih 0,05, distribusi data tidak normal, dan apabila nilai P lebih
dari 0,05 maka distribusi data normal. 2. Analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengolah data. Analisis regresi sederhana dilakukan dalam menghitung seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang ketiga adalah analisis korelasi. Yang pertama, analisis korelasi sederhana. Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari korelasi antara variabel perilaku konsumen X dengan variabel keputusan pembelian Y. Analisis deskriptif kuantitatif yaitu teknik analisa yang pada dasarnya menggunakan penjelasan-penjelasan sebagai berikut. Sebagai penunjang serta gambaran umum, penjelasan koefisien korelasi yang bersimbol R yang mempunyai batasan sama dengan min R kurang 1 yang artinya bila R sama dengan 1, pengaruh X dan Y kuat atau signifikan atau mendekati 1, pengaruh X dan Y sangat kuat dan signifikan. Bila R sama dengan min 1, artinya pengaruh X dan Y sangat erat negatif atau menurun. Jika bila R atau sama dengan 0, artinya pengaruh antara X dan Y tidak ada hubungan. Yang kedua adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara dua variabel atau lebih yang dilambangkan dengan R pangkat 2. Nilai ini menyatakan proporsi variasi keseluruhan dalam nilai variabel dependen yang dapat diterangkan atau diakibatkan oleh hubungan linear dengan variabel independen. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian produk make up Wardah Beauty di Guardian Cabang Bekasi melalui media sosial. Yang keempat adalah pengujian hipotesis. Yang pertama, pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Maka diadakan uji hipotesis dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, HO, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap signifikan terhadap variabel Y. Yang kedua, HA, maka variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Untuk mengetahui pengaruh variabel tersebut, maka analisis ini menggunakan uji T. Untuk mengetahui adanya pengaruh perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian, dilakukan perbandingan antara nilai T hitung dengan nilai T tabel. Dari tabel distribusi T tabel, penentuan nilai T tabel didasarkan pada taraf signifikan tertentu yaitu A sama dengan 0,05 atau 5% dan DK sama dengan N kurang 2. Yang pertama adalah terima HO jika T hitung kurang dari T tabel, maka HA ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, tolak HO jika T hitung lebih T tabel, maka HA diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel X terhadap variabel Y. Dari perhitungan ini terjadi kemungkinan yang pertama, jika taraf signifikan T hitung kurang dari T tabel atau koefisien T hitung signifikan pada taraf 5%, maka HA diterima. Yang kedua, jika taraf signifikan T hitung lebih dari tabel atau koefisien T hitung signifikan, maka taraf 5%, maka HO ditolak. Baik, sekian presentasi dari proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.